muslim, yaitu mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Yang tema ini datang bersamaan dengan datangnya seorang aktivis pemuda Muhammadiyah yang bertanya kepada saya tentang materi agama, diskusi tentang agama 4 jam, Pak. Itu sudah mau setengah jam atau 20 menit, 4 jam. 4 jam saya latih ini nggak berhenti kecuali untuk sholat zuhur dan asar. Dan salah satu pertanyaan beliau adalah kenapa kalau Allah tahu seseorang itu akan masuk neraka, kenapa kok nggak diperingatkan agar tidak jadi masuk neraka? Nah, terus ya, temanya udah tema-tema yang biasa muncul di para pemuda-pemuda yang kritis ya. Kenapa kalau Allah tahu Palestina itu bakal digempur oleh Israel, kenapa nggak Israel dimusnahkan gitu? Hal-hal yang semisal dengan itu. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah agama kita nih. Terus kita punya agama itu memang membahas semua urusan, dari urusan toilet, kamar mandi, urusan dapur, urusan kasur, sampai urusan negara dan urusan akhirat. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan Rasul Amri al-Islam, bahwasanya segala urusan dalam hidup ini ujung pangkalnya adalah agama, itu sudah tepat, pas. Dan untuk sampai pada titik itu, maka jangan harus kerso lenggah bermajelis ilmu. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, akhi lantana ilma illa bisyiddatin, kamu tidak akan bisa kenal agamamu melalui ilmu yang ada di dalamnya kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, zakaun, siapkan otakmu, logikamu, akalmu untuk menerimanya. Wa khirsun, dan siapkan hatimu untuk teguh menuntutnya, jangan males-malesan. Wajtihadun, dan sungguh-sungguh. Kemudian wadirhamun, dan mengeluarkan biaya. Alhamdulillah kita boten tinggal melangkah ke masjid ini. Kemudian wasuhbatul ustadi, dan engkau harus dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu. Watulu zamani, dan terus-terusan seumur hidup. Terus majelis ilmu itu seumur hidup. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita tidak paham agama kita, Allah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu agar kamu jadi tahu. Dan ini menjadi prasyarat ya. Ketika kita hidup di dunia dan pengen hidup tenang, maka majelis ilmu itu harus dihadiri sebagaimana sabda Nabi SAW, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah kalian kumpul dalam rangka bermajelis ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan kalian akan diberikan ketenangan. Kembali ke tema, Allah sudah menyatakan kalau Allah Maha Tahu. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Anfal ayat 75 dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ai alimun bi jamil asya' la yakhfa alaihi syai'un minha. Allah Maha tahu atas semua urusan dan tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Sehingga perlu dipahami bahwa ilmu Allah itu bukanlah penyebab seseorang berbuat dosa, melainkan Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh hambanya. Allah tidak memaksa hamba tersebut untuk memilih kekafiran atau kemaksiatan, tapi hamba itu sendiri yang memilih. Tapi Allah tahu hambanya mau memilih apa. Dan secara memahami takdir itu, orang tahu orang itu akan memilih apa sebelum dia milih. Allah tahu pilihannya. Atau jenengan gadah putra si A dan si B kan. Si A niku senenge es teh, si B niku senenge es jeruk. Nah, jenengan ajak jajan ten bakso atau mie ayam. Jenengan pun bedek. Ngono nek ditawari ngombe mesti si A njaluke es teh, si B njaluke es jeruk. Mirip ngoten niku. Ketika manusia pun juga sudah bisa memprediksi, ketika dikatakan ke arsitek atau teknik sipil, jadi aku jadi 10 miliar bangunkan gedung. 10 lantai atau mungkin 20 lantai. Lalu si arsitek pun menggambar, dan gambarnya disepakati oleh yang punya proyek atau yang punya duit. Maka kira-kira Pak,
kira-kira? Arsiteknya bakalan gawe gedung gak sama dengan gambar atau sama? Sama. Makanya inilah manusia aja bisa membuat seperti itu, maka Allah jauh lebih tahu, jauh lebih bisa, jauh lebih mampu untuk mengetahui apa yang akan dipilih oleh seorang hamba. Yang mana pilihan itu hakikatnya ya pilihan dia sendiri. Makanya seorang guru yang mengenal muridnya dengan betul, maka guru itu akan tahu murid ini akan lulus ujian atau tidak. Alah paling dia gak lulus soalnya males. Oh dia mesti lulus soalnya rajin. Sehingga Bapak Ibu dan Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ini yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berkali-kali mengingatkan kita agar jangan masuk neraka. Sehingga ketika Allah sudah memberikan peringatan, dan salah dewi orang ruwaki. An-Nisa 165 Allah berfirman, Rasulullah mubasyirina wa mundirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'dar rusul. Para rasul itu adalah pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Membawa kabar gembira tentang surga dan memberi peringatan agar jangan sampai masuk neraka, agar tidak ada alasan untuk manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Kelas mana sing ngeleknya aku enten adzan dengan mireng. Kok ada orang adzan dengar adzan enggak sholat ya salah dewi kalau nanti kemudian masuk neraka. Khutbah Jumat ya pun disampaikan misal Homer ki dosa kok tetap nekat mendem ya nanti salah sendiri kalau dicemplungke ke neraka. Makanya Bapak rahmatullah Allah termasuk Nabi juga sudah mengingatkan bahwasanya jabatan itu amanah. Kok ada pejabat kemudian tidak amanah, korupsi, terus mungkin dikokok ning neraka ya salah dhewe wong pilihanmu. Makanya disitulah berlaku keadilan. Ketika jenengan melihat berita orang korupsi 1 triliun, jenengan ya pengen ning ndak tekan soalnya ra duwe kesempatan ora dadi pejabat. Maka ya kita batin lho, kok penak uripe nyolong gitu, penak kok cemplung penjara mau tahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun wal-wale metu gitu kan. Bahkan dalam proses penjalani hukumannya pun dia bisa keluar, bisa mendatangi istrinya ditinggal 10 tahun bisa meteng ping 3 gitu kan. Jenengan ya pengen kayak gitu toh. Nah, keadilannya di akhirat bukan tentu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah disebutkan oleh Imam At-Tabari, beliau mengatakan li alla yaqula ahadun ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ayat ini menjadi pengingat keras bahwasanya agar tidak ada orang nanti di akhirat mengatakan aku rung dikandani sapa-sapa kok. Ada. Salahmu dhewe gak gelem salat, salahmu dhewe gak gelem ngaji. Oh, ada orang kemudian seneng makan daging anjing. Nah, aku ora nek sing ngandani kok apa sing ngomong pengajian tiap. Makanya nanti ada orang itu kanjang ten kula. Mas alhamdulillah aku saiki wis salat Mas. Tapi sing iso tak tinggalke makan iwak kirik dulu Mas. Aduh. Tapi iku mboten ngasal. Piye aku nek ra makan kuwi aku lemes. Napa jenengan dahar ngoten niku dados jenengan sehat-sehat. Mboten to? Lah iya, artinya kan banyak orang yang tidak makan itu pun sehat. Kenapa harus mengecualikan diri kita? Ngoten lho. Banyak orang yang tidak perlu mabuk untuk bisa berbuat yang luar biasa. Kenapa harus mengecualikan diri kita? Banyak orang yang bisa kaya tanpa berjudi. Kenapa harus mengecualikan diri kita? Aku nek main ya ora mungkin iso yedit gitu. Kan itu menjadi pertanyaan akhirnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita melalui Al-Qur'an sampun nek kersa maos kan enten tulisane, melalui para nabi, para rasul hadis sing enten, melalui para ulama, ustadz, melalui nasihat orang-orang yang mau menasihati. Mungkin kadang kita jangan nasihati putra kita loh kadang. Pak pun adzan go sholat subuh, cerewet tak cilik. Hal-hal kayak gitu tuh kadang kita tuh enggak respon itu loh. Padahal itu cara Allah mengingatkan kita agar jangan sampai mlebu neraka kan itu. Kemudian melalui musibah dan ujian. Harap nyolong pitik malah kemudian konangan dikepuki wong gitu kan. Nah, itu kan harusnya menghentikan kita jangan sampai ngulangi. Tapi orang-orang yang nyemplung penjara niku bar metu yo, bar nyolong pitik sesuk nyolong wedhus ganti gitu. Meningkat. Dan dia baru berhenti nek dipukuli orang sampai mati. Makanya akhirnya yang muncul kan hukum riba. Kalau nek ningali ngoten jane yo mesake. Yo klentu juga niku ngrobyoki orang gitu sampai kayak gitu. Cuman maksud saya tuh kenapa orang harus berhenti ketika sudah mentok
dengan kondisi gak bisa apa-apa. Nah, kemudian puncaknya sebenarnya ketika kita lihat orang mati ini, ketika kita lihat orang mati itu sebenarnya kita tuh harus banyak berpikir, aku semben yo koyo ngono. Mosok yo nganti tuwa cek koyo ngene gitu. Mosok yo ora leren ning bermaksiat. Makanya orang-orang dulu itu kan menitipkan Pak, menitipkan dalam apa istilahnya? Dalam penyebutan umur 11, 13 itu kan di situ kita diminta untuk mengajari akhlak, welas asih sama anak-anak kita. Begitu sampai 11, 12, 13 gitu kan. Lingguh kursi kita diminta untuk mengajari mereka agar siap menghadapi zaman untuk survive. Selawe ya, seneng-senengnya lanang wedok, kita carikan pasangan mereka. Tugas jenengan loh nih, jangan sampai jenengan punya anak gadis ra nikah-nikah dijariai. Ketika jenengan gadah rai, adik, ya itu juga sama. Adik wedok ra nikah-nikah tugasnya masih golek jodoh. Nah, aku dhewe yo meh nambah rong tekan lho Mas. Nah, niku keri. Nah, kemudian sampai di 16, 17, 18, niku jenengan teguhkan lagi. Oh, kowe biyen wis kuliah iki, kowe apa saiki pengen dadi apa? Kowe biyen wis sekolah ekonomi apa kowe pengen dadi pebisnis apa piye? Diarahkan yang jelas jenengan yang sudah makan asam garam kan gitu. Nah, baru kemudian di titik 40 disitulah kemudian titik balik manusia. Kalau gagal menjadi orang baik biasanya susah kembali. Nah, kalau berhasil maka masuk di sektor. Seneng-senengnya ketuaan, mboten mung nggo ketutok, ya bener-bener diaplikasikan. Nggih tidak kula niku enten mbah-mbah niku bendina ketuaan, Mak. Ketuaan karo ngudat-ngudut gitu kan. Ning wayah salat ra tau salat, Ramadan ra tau poso. Jebule ketune mung nggo nutupi sirahe sing botak gitu. Nah, itu nggih mboten sae. Jadi bener-bener ketuaan itu seneng ketuaan 50 niku seneng ketuaan bener-bener ya harus sholat, ya harus ibadah. Kan orang-orang dulu sudah menitipkan pada value nama-nama itu. Begitu sampai di swidak ya, sejadine wayahe tidak, sedelok neh tidak ida, ya itu sudah feeling. Makanya ketika kita melihat orang mati jenengan derekke gitu kan, ten kuburan, ten makam niku nggih, disitulah menjadi peringatan bahwasanya kita akan sama kayak dia. Tidak lama, umur kita tuh 60 sampai 70 kata Nabi, sedikit yang lewat dari situ gitu kan. Tidak perlu saya survei pun nyoto nih, dan pundi-pundi niku, ya sedikit yang lewat dari situ. Umumnya niku nek lelayu niku 50-an, 60 niku jarang lelayu sak niku 90 tahun lebih sedo niku jarang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika panjenengan sering bermajelis ilmu, sering ibadah, sering sholat, sering baca Quran, sering wirid, maka Allah menitipkan peringatan melalui hati nurani kita. Makanya Nabi pernah mengatakan istafti qalbak, takokno ning atimu itu loh. Nah, ketika hati kita itu masih baik, biasanya ketika kita mau berbuat dosa muncul rasa-rasa boten tenang. Makanya Nabi mengatakan terkait dosa, mahaka fi nafsika ayat toli alaihin nas. Sing jenenge dosa kuwi nek atimu diapik ketika kamu mau melakukan, maka kamu akan merasa gelisah. Contoh nih, jenengan ketika masih punya hati yang baik, nek mboten ngandel, mang cobi mungkin kundur ning mriki mang ijon sendal. Engko tekan luwih lara tenan. Nek atine tesih baik, tapi nek atine pun mboten sae, pun atos, bahkan mungkin pun mati, ada bawa sendal kabeh wong niku jenengan usungi meneng ae omah. Malah alhamdulillah kok sendal kae ngoten. Nah, ini nyolong tapi alhamdulillah gitu. Makanya orang-orang yang kemudian hatinya sudah sakit itu, dia kalau diingatkan dalam bermaksiat, dia bukannya malah seneng tapi malah marah. Ngopo ambil-ambil gede, mentem tak karepku. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, pentingnya ke masjid, pentingnya ibadah, pentingnya ngaji, pentingnya baca Quran, berkumpul dengan orang-orang solih agar hati kita itu hidup. Nah, hati kita hidup niku kita punya respon, iki kleru. Iki duit RT ora untuk tak jajan mie ayam senajan ra konangan, tak boleh, Pak. Mending ngeten iki ahad berkah, mboten sah jajan mun dicepaki. Nah, kemudian yang ketiga, yang harus kita pahami dalam urusan takdir, Allah tidak akan mendolimi siapapun. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid," dan Rabbmu itu tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, la yu'aqabu ahadan bighairi dzanbin. Allah itu tidak pernah tiba-tiba mengadab orang karena enggak punya dosa. Oh, ini wong saleh iki rajine masjid tak cemplungin rokok. Enggak ada, Pak, enggak ada.
Makanya di Mutakin saya sampaikan, hati-hati sama sebagian orang yang ngajarkan ketoknya api tapi elek. Dia mengatakan gini, kita ibadah tidak mencari surga. Kita ibadah bukan karena kita takut neraka, kita ibadah mencari ridho Allah. Sehingga kalau kita pun akhirnya diridhoi Allah terus dicemplungin rokok, kita tetap ikhlas loh, piye coba. Enggak bisa, Pak. Makanya ketika saya jelaskan tentang surga dan neraka di sana, bahwasanya urutannya memang kita itu ibadah untuk mengejar surga dan neraka dan menjauhi neraka. Ketika akhirnya kita masuk surga dan sudah selesai semua urusan, maka semua nikmat diberikan. Begitu sudah tuntas kenikmatan yang jenengan minta, maka Allah memberikan tambahannya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan terbesarnya. Nah, baru setelah itu selesai, Allah katakan, wes saiki wayahe kowe takei ridhoku. Terus aku ora bakal murka karo kowe sak lawase. Niku urutane. Jangan diwalik-walik. Sing penting diridhoni cemplungin rokok gak apa-apa. Amono aku gitu ya. Makanya Bapak Ibu dan Allah, pentingnya majelis ilmu ten niku. Kalau jenengan gak majelis ilmu mung napa niku ngrungokke wong sing ngoceh-ngoceh ngoten niku, wah iki apik iki. Makanya akhirnya digaweke lagu lho. Napa niku, kalau bukan karena surga dan neraka, maka nggak akan ada orang yang ibadah menyembahnya. Ngoten niku to. Ngoten niku. Niku salah nih. Nggak apa-apa jenengan sholat karena nyari surga, jenengan nggak takut neraka sehingga jenengan menghindari tidak sholat, itu nggih bener. Jenengan menghindari napa istilahnya mengambil hak orang karena takut nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat di neraka, maka itu juga sudah tepat. Ngoten niku. Jadi jangan kemudian tertipu dengan sebagian ucapan orang. Sehingga Allah tidak akan mendolimi orang. Sehingga ketika kita beribadah, kita beramal, ya Allah akan memberikan balasannya. Niku posisi atau poin yang keempat. Yang ketiga, maaf. Poin yang keempat, manusia dalam kita melakukan ini, kita itu diberikan kehendak dan pilihan. Jenengan mikir lah, mboten enten sing maksa to. Nah, jenengan jadi muslim juga tidak ada yang maksa. Bahkan Allah pun juga mengingatkan ojo mbok paksa wong dadi wong iman, kan itu. La ikraha fid din. Ojo mbok paksa wong mlebu agamamu. Kota bayana rusdu minal ghayyi, wis cetha kok. Endi sing bener, endi sing salah itu wis cetha. Ojo mbok paksa. Makanya Allah berfirman pada Quran surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur." Nek kowe gelem iman-imano, gak enek paksaan. Nek kowe pengen kafir lho, kafir ora apa-apa. Kowe pengen murtad-murtad to sak karepmu. Makanya kula nek enten orang murtad niku nggih, paling nggih pengen ngandani nek wis kandhani gak gelem kok ya wis pilihanmu. Lakum dinukum waliyadin. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah disebutkan dalam tafsirnya Imam As-Sa'di mengatakan, ai ba'da bayanil haq wa tasahibut tisabihi, yaitu setelah kebenaran dijelaskan dan menjadi terang, maka orang yang silakan kamu milih. Udah tahu kita nek enggak sholat itu dosa, nyemplung rokok, nek sholat niku mengke dapat pahala masuk surga. Kok pilih enggak sholat? Ya sudah, itu pilihanmu. Kalau dalam konteks agama. Di luar itu, artinya ketika orang pilih Islam dan enggak Islam, ya itu juga pilihanmu. Ketika ada orang nyembah berhala, ya silakan pilihanmu. Makanya saya sering katakan loh, ketika jenengan kehabisan sebab untuk bersyukur, melihat agama jenengan. Jenengan menyembah Allah yang tidak serupa dengan makhluk manapun. Ketika jenengan melihat ada orang nyembah monyet, nyembah tikus, nyembah ular, nyembah batu sedemikian rupa, maka nggak ada sebab lain kecuali jenengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ramina sehari 17 kali minimal jenengan itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas hidayah ini loh, jenengan menyembah Allah yang maha segala-galanya di atas arsy-Nya sana. Bukan nyembah macam-macam aneh-aneh niku wae. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ayat itu menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu bisa dipilih oleh siapapun dan tidak eksklusif untuk orang-orang tertentu. Makanya pengawasan ten mriki dinten Kamis sing kula ping kalih mboten mlebet niku. Niku kan niki terbuka ngeten niki. Jenengan mlebet angsal, lenggah angsal malah dicepaki wedang gitu kan. Nah, ketika kemudian kita tidak datang ya tidak apa-apa untuk pilihan jenengan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nek konteke pengajian, konteke Islam nggih ngoten. Makanya dalam Islam itu nggih dakwah itu tidak boleh tertutup, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Loh, Nabi kan pernah kayak gitu, itu dulu karena dalam kondisi tertekan. Tapi kalau kondisi kayak gini tidak boleh sudah. Makanya majelis ilmu nggih terbuka enten niki, enten miki, semua orang bisa dengar.
Bahkan mungkin sebelah masjid yang kemudian mungkin sakit tidak bisa datang, ya dia juga bisa dengar gitu kan. Makanya kalau ada pengajian Islam kok tertutup, nah ini perlu dicurigai. Kadang niku ngomong ke aneh-aneh gitu. Kula nate melu wonten niku, wong 5 wong 4 niku ngomongke piye carane ngedeke negara. Kula nanti bingung negara apa gitu. Tenang Pak niku. Dados mlebu kamar nganggo lilin. Wah, ustaz niku jelas ya zaman kula SMA ya. Jelas tentang ayo, jelas tentang piye carane kita nanti harus menegakkan negara Islam. Wah, bingung kula. Wong 5 tok lho. Makanya alhamdulillah kula jek duwe fitrah. Komoran duwe fitrah ngono sesuk golek rasa tak isine mercon. Bledos ning timbo gitu. Makanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala niku yang keempat. Yang kelima, nggih. Penghuni neraka sendiri mengakui bahwa mereka itu sudah diingatkan. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Mulk, nah, ayat 8-9, kullama ulqiya fiha faujun, ketika setiap kali sekelompok manusia ahli neraka cemplung ke neraka, plung. Sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadir? Pak, Bu, kok kowe nyemplung neraka kene iki apa urung enek sing ngandani kowe to? Apa kowe iki yo dijar-jarke milih dalan dhewe nganti kecemplung kene to? Qalu, mereka mengatakan bala, ora. Justru sudah ada. Qad ja'ana nadhiru fakadzabna. Sudah ada yang datang ning kami itu enggak mau mengikuti. Sudah ada yang ingatkan ojo mendem ning kami ya tetap mendem. Sudah ada yang mengingatkan jangan berbuat syirik, yuk kami tetap syirik. Sudah ada yang mengingatkan berbaktilah sama orang tua, wong tua tetap tak kamlengi ya itu. Wah, ini orang-orang seperti ini ngakoni nanti di neraka dan dia tidak bisa lari karena urusannya sudah ditegakkan keadilan. Jangankan manusia, wedhus, kambing yang dia makan rumput, orang ngejak gelut wedhus liyane tiba-tiba diseruduk dulu. Nanti di akhirat protes sama Allah, ya Allah saya minta ditegakkan keadilan. Ini wedhus. Kan ada di sini. Nah, kemudian si wedhus yang dulu diruduk tanpa sebab, nek serudukan karena ngejak gelut enggak apa-apa, padu kok dene padu. Nah, ini kan enggak ini. Kadek makan rumput diseruduk, bokongnya napa pol-pole bugil gitu. Didatangkanlah itu wedhus yang kurang ajar itu. Lalu wedhus yang baik ini disuruh nyeruduk, serudukan. Begitu sudah diseruduk diel, ditegakkan keadilan, maka Allah rubah dua wedhus ini menjadi debu, menjadi tanah. Lah orang kafir yang dulu disuruh beriman tidak mau pilih jadi wong kafir, dia pun melihat itu dan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duh kirane aku kaya wedhus kuwi dadi lemah wae. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan demi penyesalan itu akan muncul buat mereka yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Makanya Nabi mengingatkan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, buat siapa? Untuk orang-orang yang beriman, lillahi walil rasuli walil mu'minin wali a'immatihim. Untuk Allah, artinya ketika kita memberikan nasihat niatnya kepada Allah, untuk Rasulnya, ketika kita memberikan nasihat harus mengikuti bagaimana Rasul itu memberikan nasihat. Untuk kaum muslimin, artinya kita menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, dan untuk para pemimpinnya kita harus menasihati pemimpin dengan baik dan benar agar mereka juga memimpin dengan baik dan benar. Nah, kembali ke sini, Bapak Ibu rahmatullah. Al-Mulk ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, i'tarofu ala anfusihim bil dzanbi. Mereka itu tahu, mereka itu milih jalan yang salah, kenal dan ngakoni. Sampai nanti disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka ketika dikasih tahu ini syirik, ini keliru, mereka yang mengatakan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah yang kami dapatkan dari mbah-mbah kami. Apa yang kamu ingatkan kami? Awalau kana aba'ukum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Apakah kamu tetap akan mengikuti mbah-mbahmu ketika mbah-mbahmu ini salah, tidak pernah menggunakan akal pikirannya yang benar dan tidak mendapat hidayah? Itu tetap ikuti. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala itu sudah diingatkan, kok tetap ngeyel ya, sudah tanggung sendiri resikonya. Sehingga ayat ini sangat jelas bahwa penghuni neraka tidak pernah mengatakan kami tidak pernah diperingatkan, justru mereka mengakui bahwa mereka telah diperingatkan, tetapi sayang seribu sayang mereka memilih untuk menjadi orang yang mendustakan. Yang keenam, poin yang keenam, takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk bermaksiat. Nanti ada orang yang mengatakan orang takdirku maling kok, ya wis toh. Ngopo dadak aku berubah ngomong si takdir kayak ngono gitu kan. Maka pertanyaannya kenapa enggak dia berubah lalu jadi baik, jadi soleh, jadi
ustaz yang perlu gitu kan. Terus dia mengatakan, "Oh, aku mbiyen maling tapi wis tobat saiki dadi ustaz." Fudail bin Iyad itu dulu garong. Tapi kemudian karena hidayah dia kemudian jadi ulama. Makanya Bapak rahmatullah Allah, Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Nggih, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wan nar." Setiap kita itu sudah tertulis nanti jadi penghuni neraka apa surga. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu? Kenapa kita enggak santai-santai aja menunggu takdir yang ada nanti kita jadi apa?" Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ora ngono wong ya ora ngerti takdirmu apa. Ngamalo sing apik-apik ben dimudahkan menuju jalan yang baik itu. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi fihi an-nahyu anit tarki wal i'timadi 'alal qadar. Ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim itu harus ikhtiar, tidak boleh santai-santai diem-diem aja seolah-olah dia tahu takdirnya apa. Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Makanya kalau ada orang lagi nyoba pisan gagal mutung, itu keliru. Ngelamar pisan ditolak, terus akhirnya gak gelem kawin tak lawasi, wah niku keliru, Pak. Keliru. Harus dicoba. Kalau dhewe nembunge tau ping 3 ditolak, Pak. Nah, sing kepapat ditampa. Mungkin pas nampa niki rada ra patek sadar. Nah, sehingga kesimpulannya pas karo request ini. Allah memang mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Namun pengetahuan Allah bukan penyebab seseorang untuk berbuat dosa karena kita sendiri nggak tahu takdir kita apa. Allah telah mengingatkan semua manusia melalui Rasulnya, melalui kitab sucinya, ulama-ulama, para penasehat, orang-orang yang memberikan petuah-petuah, dan ada juga tanda dari hati nurani ketika hati kita masih hidup. Makanya enten kajian kula niku isine pensiunan pengawas sekolah dasar di Surakarta, SD, SMP, SMA mboten, SD. Nah, niku pensiunan, Pak, 60 orang niku. Niku pokoknya dia bilang pokoknya pengajiannya tentang hati, Mas. Oke, bagus juga. Karena hati ini pun sudah mati niku kandanane angel biang. Makanya Allah menitipkan hati kita untuk bisa menilai. Benar lho, Nabi sudah mengatakan istaftikul bab. Nek kowe ragu tekokno ning atimu, kalau hatinya masih sehat. Kadang sayang orang yang hatinya sudah rusak kok tekok hati. Aku nek kon tekok hati yo bener jawabane benungi kon mendem. Lah, berarti hati rusak sudah itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah nggih. Wong kula ini sampai enten biyen sampai sanjang. Nggon aku ning kampung kuwi jenenge 17-an ya kudu dangdutan. Wah, ini berarti sekampung hatinya rusak. Karena Nabi sudah mengingatkan ketika muncul panggung-panggung seperti itu, maka akan muncul minuman keras dan kemudian muncul perzinahan dan muncul kemudian permusuhan, berantem. Dan itu sudah fakta kok. 1500 tahun yang lalu diucapkan, hari ini itu sampai hari ini kita masih menyaksikan. Mulai ningali medsos niku, wah, enek sing kepruk-keprukan botol, enek sing bandem-bandem, aduh. Makanya nek saged, mungkin nek 17-an iki ngrosah dangdutan. Ngaji pengajian, ngundang kula ngoten malah sae. Rasa bayar. Wis disangoni apa ngono ndek-ndek itu sama. Ora usah bayar, mate kok masihan bayarannya piro. Nah, maka tidak ada nggih orang yang masuk neraka kok tanpa peringatan, ndak ada. Mesti enten. Wong ya ora ngrungokke wae lho. Adan niku jenengan ten dalem mbok jenengan kerubutan kemul ngatutupi bantal tetep krungu. Masjid ngendi-ngendi cedhak saniki benten kados jaman biyen. Gitu. Makanya nek ora nyauti mboten ten masjid nggih salah dhewe gitu. Jangan nyalahkan orang lain. Kemudian penghuni neraka sendiri mengakui kalau mereka itu sudah diperingatkan ning dablek. Nah, sehingga Allah tidak pernah mendolimi siapapun, maka manusia diperingatkan untuk beramal dan tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermaksiat. Aku penting takdirku memang aku jadi tukang mabuk, tidak ada. Maka ketika ditanya kenapa Allah tidak mengingatkan orang yang sudah diketahuinya akan masuk neraka, maka jawabannya Allah sudah mengingatkan. Bahkan Allah mengingatkan berulang-ulang, bahkan sepanjang hidupnya ketika dia menyaksikan orang nyemplung kuburan, tapi nggih gandeng atine atos, sakit bahkan mungkin mati, peringatan nggih mboten dipeduli. Iki bukti napa? Bar mendem mayit mendem. Nah, ngono urung tak jawab ditutuke Pak Joko. Niku fakta yang jenengan lihat kok.
Kudune orang kalau punya hati dia akan mikir Pak jenengan nek kertas ulama niku nek mlebokke nang kuburan niku. Dhek niku mojok nangis Pak, kadang sewengi ra iso turu, goro-goro kelingan dulure kancane cemplunge kuburan. Nek wong saiki ora, kuburane rong diuruk aja mendem ning pojokan, main gaple macam-macam. Nah, itulah hati Pak kalau sudah enggak punya rasa niku ngoten niku. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa buat kita semua, Allahumma rzuqnal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di sini yaitu petunjuk, ketakwaan dan kehormatan dan kecukupan. Waj'alna min ahlil jannah wa a'idna minan nar, dan jadikanlah kami semua menjadi penghuni surga dan lindungilah kami dari api neraka yang menyala-nyala. Apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ini adalah inti penjelasan dari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.